Nih teman-teman nih, barang sekecil dan semurah ini kadang kita tidak menghiraukan, tidak mementingkannya. Apa ini teman-teman? Ini adalah washer pump wiper belakang mobil ya. Ini adalah washer pump wiper bagian belakang mobil. Ini cocok untuk Avanza, Xenia, Terios, Vios, Yaris, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tinggal dicek aja kecocokannya, tinggal dibuka ya, apakah barang ini cocok dengan mobil kita atau tidak ya. Nah, nanti kita akan spilkan di mana dan bagaimana cara memasangnya. Apakah kita harus pergi ke bengkel atau bisa memasang sendiri. Oke teman-teman, kita nanti spilkan. Nah ini teman-teman ya, kita bisa lihat kalau yang bagian depan punya saya tuh keluar airnya dan terdengar putaran washer pumpnya, terdengar putarannya ketika mengeluarkan air. Beda dengan yang bagian belakang. Nah ini tidak ada putaran washer pumpnya, tidak ada. Nah, itu teman-teman ya, ini saya sudah nyalakan washer pump wipernya tapi tidak keluar air, hanya wipernya saja yang bergerak ya. Jadi terkadang kita juga susah dan terganggu ketika airnya itu tidak keluar. Nah dikala hujan atau debu-debu menempel banyak di kaca bagian belakang, kita mau membersihkannya, nah wipernya bergerak tapi tidak keluar air, tetap tidak akan bersih. Jadi washer pump ini sangat penting ya ketika kita akan menyalakan wiper dan membersihkan kaca belakang. Kita kalau kacanya kotor, banyak debunya, kotoran hujan, kita tidak bisa melihat ke bagian belakang. Kalaupun dibersihkan dengan wiper seperti itu tidak akan bersih kalau tidak diguyur air ya, tidak ada air yang keluar dari washer pumpnya itu. Oke teman-teman, seperti itu. Nanti kita lihat di mana ada posisinya itu si washer pump wiper itu ya, kita spilkan. Nah bisa terdengar ya teman-teman ya, bisa terdengar ketika kita menyalakan washer pump wipernya, washer pumpnya akan terdengar putarannya. Ini yang bagian depan, bisa terdengar ya teman-teman ya. Sekarang saya nyoba nyalakan yang bagian washer pump yang bagian belakang. Nah ini tidak ada suara sama sekali, jadi kemungkinan ini washer pumpnya yang bermasalah. Makanya kita coba ganti. Nah ini teman-teman ya, nah washer pump ini ada di sini, di penampungan air wipernya di sini, di dekat penampungan air radiator ya. Di sini terdapat dua washer pump, di sini ada dua washer pump ya, ini di atas sama di bawah. Nah ini ada yang bagian washer pump wiper depan dan ada washer pump wiper belakang. Kebetulan punya saya washer pump yang depannya itu normal, jadi saya akan ganti washer pump bagian belakang ya. Nih ini barangnya. Oke kita, jadi di sini ya, jadi di sini posisi letak washer pump wiper bagian depan dan bagian belakang ada di depan kap mobil, di nempel dengan penampungan air wiper ya. Nah oke teman-teman, sebelum menggantinya kita tes lagi, dengarkan apakah memang washer pumpnya itu masih berfungsi atau tidak. Sekarang saya akan coba nyalakan wiper bagian depan dan menyemprotkan air dari washer pump tersebut ya. Coba kita dengarkan apakah berbunyi atau tidak.
Itu teman-teman ya, terdengar dan memang airnya keluar. Jadi untuk water pump yang bagian depan itu masih normal, dia masih berputar dan terdengar putarannya, kemudian dia mengeluarkan air. Sekarang saya coba akan menyalakan water pump atau wiper bagian belakangnya. Coba kita dengarkan apakah keluar, apakah berputar atau tidak. Tidak ya teman-teman ya, saya sudah menyalakan wiper bagian belakang dan water pump ini tidak terdengar putarannya, otomatis dia tidak akan mengeluarkan air. Nah, sebelum kita pasang yang baru ini, kita coba tes dulu ya. Kita buka dulu ini. Nah, ini yang bagian atas ini adalah water pump yang wiper yang bagian belakang. Kalau yang bawah ini, yang bawah yang ini adalah water pump wiper yang bagian depan ya. Jadi kita coba jemput dulu yang bagian belakangnya. Ini ada ininya ya, tinggal dipencet saja. Nah, ini saklarnya. Barang aja teman-teman, untuk saklar water pump bagian depan dan belakang ini berbeda ya, berbeda. Jadi jangan, nggak bakalan sampai terbuka. Nah, sebelum kita memasangnya, kita coba dulu tes yang water pump yang baru, apakah dia berputar water pumpnya atau tidak ya. Kita pasangkan dulu. Oke, saya akan coba nyalakan. Dengar ya teman-teman ya. Nah, jadi water pump yang baru ini tadi sudah kita dengarkan ini berputar. Jadi kemungkinan ini bekerja dan berfungsi dengan baik ya. Jadi jelas ini tadi water pumpnya yang bermasalah, bukan lubang air yang keluar dari kaca ya. Tuh, bukan selangnya, tapi water pumpnya ya. Oke, sekarang kita berarti kita pasang water pump bagian belakang ini. Nah, membukanya teman-teman, saya sarankan daripada kita beresiko untuk membukanya langsung di sini, kemudian airnya bisa tumpah ke bagian water pump yang bawah, sebaiknya kita buka saja tangki penampungan air wiper ini ya, gunakan kunci 10 ya, jadi supaya lebih aman.
ini teman-teman ya, penampakan penampungan air wipernya sudah saya buka ya. Kita tumpahkan dulu aja. Selanjutnya kita buka washer pump yang bagian atas ya. Ini washer pump wiper belakang ya. Kita buka dulu. Teman-teman ya, ini washer pump yang bagian belakang ya. Lihat ya, ininya sama ya, ininya sama 12 volt 060210 strip 4640, mereknya juga sama Denso ya. Selanjutnya kita pasang washer pump yang baru. Pasangkan dulu karetnya. Selanjutnya tinggal kita pasang washer pump yang baru. Ini sudah menggunakan yang baru ya. Ini sudah terpasang, tinggal kita pasangkan kembali di mobilnya ya. Oke. Baik teman-teman, langsung saja kita pasangkan penampungan air wiper ini ke tempatnya ya. Jangan sampai terbuka selangnya teman-teman ya. Ini yang selang di arah sini, ini selang washer pump wiper yang bagian depan yang panjang.
selesai teman-teman, tinggal kita cek apakah washer pump yang baru ini berfungsi dengan baik atau tidak ya. Oke, sebelumnya kita isi air dulu untuk mencobanya. Kita akan tes ya teman-teman ya. Saya akan nyalakan wiper yang bagian depan dan bagian belakang. Teman-teman ya, jadi alhamdulillah washer pumpnya yang bagian belakang berfungsi dengan baik dan mengeluarkan air ketika saya nyalakan tuas wiper belakang ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman cek kalau wiper yang bagian belakangnya tidak mengeluarkan air, cek apakah memang washer pumpnya atau selangnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Ini cara memasang washer pump wiper bagian depan atau bagian belakang. Jadi menurut saya untuk memasang washer pump wiper itu tidak harus pergi ke bengkel, kita sendiri saja bisa melakukannya teman-teman. Alhamdulillah ini juga saya sudah pasang sendiri, ini sudah berfungsi dengan baik alhamdulillah. Nah baik teman-teman, sekarang kita lihat hasil dari pemasangan wiper washer pump wiper tadi ya. Kita tes bagian depan. Nah ini bagian depan normal mengeluarkan air. Nah sekarang kita cek yang bagian belakang. Yang tadinya bagian belakang ini tidak mengeluarkan air, hanya wipernya saja yang bergerak. Coba sekarang kita tes setelah pemasangan washer pump wipernya ya. Nah itu teman-teman bisa kita lihat ya. Sekarang yang bagian belakang wipernya sudah mengeluarkan air. Nah berarti itu bukti bahwa washer pump wiper bagian belakang yang tadi dipasang itu bekerja dengan baik. Jadi jelas ya penyakitnya tadi tidak mengeluarkan air, itu berarti washer pumpnya ya, washer pump bagian belakang. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.